Halo semua, di video ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran sederhana. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi, kita simak dulu yuk tujuan pembelajaran kali ini. Apa kalian tahu media pembelajaran sederhana itu apa? Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan menurut Gagne, media pembelajaran diartikan sebagai sebuah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Lalu kata sederhana sendiri yaitu tidak berlebih-lebihan atau simple. Jadi media pembelajaran sederhana merupakan media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi modern dan dapat dibuat sendiri dengan relatif mudah, serta tidak memerlukan biaya yang mahal juga. Berikutnya terdapat fungsi media pembelajaran sederhana. Yang pertama, membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya. Yang kedua, membuat konsep abstrak ke konsep konkret. Dan yang ketiga, memberi kesamaan persepsi. Setelah membahas pengertian dan fungsi media pembelajaran sederhana, kira-kira ada apa aja sih media pembelajaran sederhana itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada flipchart, kedua flashchart, dan yang ketiga diorama. Kita mulai bahas yang pertama dulu ya, yaitu flipchart. Flipchart adalah lembaran-lembaran kertas yang disatukan menggunakan benda khusus seperti penjepit maupun spiral, sehingga menyerupai album atau kalender. Lembaran-lembaran kertas inilah yang nantinya diisi dengan informasi-informasi dalam bentuk visual. Dan ini adalah ciri-ciri dari flipchart. Berikutnya terdapat bentuk media flipchart. Yang pertama itu ada white flipchart, merupakan lembaran kosong yang siap diisi informasi mengenai pembelajaran. Yang kedua itu adalah message flipchart, yaitu flipchart yang berisi pesan-pesan pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya. Isinya itu bisa berupa gambar, teks, grafik, bagan, dan lain-lain. Kalau flip itu artinya buka tutup, sedangkan chart itu adalah gambar. Jadi di sini media yang digunakan itu adalah media buka tutup yang dibuat dengan gambar-gambaran. Setelah selesai membahas flipchart, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu flashcard. Yuk simak videonya lagi. Flashcard merupakan sekumpulan kartu yang bertuliskan informasi seperti kata-kata atau angka yang pada salah satu atau di kedua sisinya. Selain itu, kartu ini biasanya digunakan sebagai latihan siswa dan juga sering digunakan sebagai media untuk menghafal loh. Adapun ciri-ciri dari flashcard sebagai berikut. Berikutnya terdapat jenis media flashcard. Ada flashcard binatang, flashcard buah-buahan, flashcard huruf, dan flashcard angka. Jadi guru menjelaskan misalnya ada satu kartu, satu gambar, dan satu huruf. Misalnya di sini ada sebuah huruf Z dan di sini sudah terdapat gambar yaitu hewan zebra. Jadi anak-anak itu tahu satu kartu ini di dalam ini ada gambar apa saja dan huruf apa saja. Jadi kan anak itu mengerti satu ada huruf Z dan satu ini ada hewan zebra. Jadi anak-anak itu tahu ini ialah zebra dan ini huruf.
Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan yang terakhir. Setelah tadi sudah membahas mengenai flip chart dan flashcard, maka sekarang kita akan membahas mengenai diorama. Yuk simak videonya lagi. Diorama adalah sejenis benda miniatur 3 dimensi yang berfungsi untuk menggambarkan suatu pemandangan maupun suatu adegan. Karakteristik dari media ini adalah suatu wujud dari pemandangan atau lingkungan yang dimana memiliki kesamaan persis dengan aslinya. Sehingga ketika ingin menggambarkan suatu kebun, maka harus memperhatikan detail-detail dari kebun tersebut. Berikutnya terdapat jenis-jenis diorama. Yang pertama itu terdapat diorama tertutup. Adalah diorama yang dibatasi oleh alas atau dasar dengan dinding samping kanan, dinding belakang, dan dinding samping kiri. Sedangkan bagian depannya dibatasi dengan kaca transparan atau bening, sehingga jenis diorama ini hanya bisa dilihat dari sisi depannya saja. Yang kedua, diorama terbuka. Adalah diorama yang tidak dilengkapi oleh dinding batas pandangan. Diorama jenis ini karakteristiknya hampir sama dengan maket, yaitu penggambaran suatu objek di atas bidang datar. Yang ketiga, diorama lipat, yang dibuat dari lembaran kertas yang dapat membentuk 3 dinding yang menyatu, di mana antara dinding samping kanan dengan dinding samping kiri bisa dilipat atau dibuka dan ditutup sesuai dengan penggunaannya. Jenis ini adalah diorama yang paling praktis karena lipatan tersebut bisa dibawa dan disimpan dengan mudah. Yang terakhir ada karakteristik dari diorama dan maket. Diorama merupakan benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan dan suatu adegan. Sedangkan maket yaitu benda miniatur bangunan untuk memudahkan visualisasi hasil rancangan struktur, interior, dan eksterior. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas diorama. Tema yang kami ambil adalah ekosistem hutan. Adapun komponen biotik yang ada pada ekosistem ini adalah ikan, tumbuhan, gajah, organil, busa. Ini sumber referensi yang saya gunakan untuk mengembangkan materi media pembelajaran sederhana. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.